Pada tanggal 13 Februari, topik, persentase wanita yang tidak pernah memiliki anak seumur hidupnya meningkat pesat, bergeser ke puncak pencarian terbanyak. Menurut laporan CCTV, Forum Kependudukan dan Pembangunan Tiongkok ketiga diadakan di Beijing pada tanggal 11 Februari. Sebuah laporan survei yang dirilis pada pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok sedang mengalami perubahan ganda dalam populasi, dengan tingkat kesuburan yang rendah dan tren keluarga kecil. Konsep pernikahan dan mempunyai anak di kalangan muda Tionghoa berubah dengan cepat. Usia perkawinan pertama penduduk usia kerja di negara itu terus meningkat dari 22 pada 1980-an menjadi 26,3 pada 2020. Usia mempunyai anak pertama menurun menjadi 27,2. Tingkat kesiapan melahirkan wanita usia subur terus menurun. Terutama, persentase wanita yang memutuskan untuk tidak memiliki anak meningkat dari 6,1% di tahun 2015 menjadi hampir 10% di tahun 2020. Menurut survei tahun 2021 oleh Pusat Riset Kependudukan dan Pembangunan China, hampir 30% wanita di bawah usia 35 tahun tidak percaya bahwa hidup hanya lengkap jika punya anak. Chang Nanyan, blogger wanita dengan 1,473 juta pengikut di Weibo, berbagi alasannya dia yakin 7 juta wanita di negaranya tidak ingin punya anak. Pertama, wanita China sekarang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Kedua, konsep wanita tentang keluarga telah berubah. Terakhir, katanya, wanita China lebih banyak mendapat tekanan daripada pria. Wanita harus bekerja di luar seperti laki-laki dan melahirkan, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Beberapa golongan bahkan mendiskriminasi perempuan dan mengharuskan perempuan untuk menyeimbangkan karir mereka dan keluarga. Wang Peian, Sekretaris PKT dan Wakil Presiden Eksekutif dari Asosiasi Keluarga Berencana Tiongkok menyarankan dalam forum bahwa meningkatkan tingkat kesuburan harus memainkan peran utama dalam budaya pernikahan dan melahirkan anak. Dia mendorong pasangan untuk berbagi tanggung jawab mengasuh anak, menerapkan sistem cuti tahunan, dan secara bertahap menyesuaikan dan perpendek jam kerja. Menanggapi proposal Wang, netizen menyatakan, ini hanya mengobati gejalanya, bukan penyebab utama. Melihat situasi saat ini, upah tidak naik, dan harga melonjak. Selain itu, negara bagian juga telah memberlakukan undang-undang untuk menunda pensiun, perawatan medis, dan pendidikan. Apa yang saya lihat adalah propaganda negara yang semakin kuat. Semakin banyak masalah mata pencaharian masyarakat yang nyata dalam beberapa tahun terakhir. Yang lain mengatakan, kuncinya adalah mengatasi tekanan hidup kaum muda secara efektif dan memberikan penghargaan dan subsidi nyata kepada wanita dan keluarga yang memiliki anak. Untuk mendorong pertumbuhan penduduk, Administrasi Asuransi Kesehatan Nasional dari Partai Komunis China telah mengeluarkan langkah-langkah baru untuk membantu pasangan yang tidak subur memiliki anak. Banyak tempat di Sichuan telah mensosialisasikan langkah-langkah pengaturan untuk menghilangkan pencatatan kelahiran berasal dari pasangan yang menikah atau tidak, dan melegalkan kelahiran anak di luar nikah. Beberapa ahli ekonomi dari Partai Komunis China menyarankan untuk menurunkan usia pernikahan sampai 18. Zheng Shui, seorang penulis China yang melakukan perjalanan ke Kanada, berkata kepada Dai Yuan, sekarang mereka menggunakan berbagai cara dan bahkan langkah-langkah mengejutkan untuk mendorong pertumbuhan dan kesuburan penduduk. Itu menunjukkan bahwa PKT berada dalam kesulitan yang sangat besar terkait masalah populasi.